Ketemu lagi dengan saya Astri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gelombang stasioner pada ujung bebas. Ini masih subbab dari gelombang mekanik ya. Sekarang kita lihat aja yang disebut dengan gelombang stasioner itu apa sih? Jadi gelombang stasioner ini terjadi karena adanya interferensi atau perpaduan antara dua gelombang yang memiliki amplitudo yang sama dan juga frekuensi yang sama. Tapi arah lambatnya saling berlawanan. Nah, biasanya kalau pada kali ini terjadinya superposisi antara gelombang datang dengan gelombang batu, gitu ya. Dan ini bisa terjadi selain pada tali juga pada pipa organa, gitu ya. Nah, berikutnya, untuk proses terjadinya gelombang stasioner itu bisa terjadi pada tali yang ujungnya bebas dan ujungnya terikat. Nah, yang dimaksud dengan ujung bebas itu yang seperti apa sih? Nah, jadi kalau yang ujung bebas itu, jadi maksudnya gini, misal di sini kalian punya sebuah tali gitu ya. Nah, ini talinya awalnya seperti ini, kemudian diikatkan pada bagian ujungnya, disebutnya ujung pantul. Misalkan si tali ini kita getakan dari arah sebelah kiri gitu ya. Kita getakan sehingga si talinya membentuk gelombang. Nah, seperti ini. Ketika dia sampai di ujung, misalkan si posisi talinya dia ada di atas, gitu kayak. Kemudian karena si ujungnya ini dia bisa bergerak, maka si tali ini gelombangnya akan memantul dari bagian mana? Dari bagian bawah. Nah, seperti ini. Gitu. Kenapa disebutnya gelombang stasioner atau gelombang berdiri atau gelombang diam? Karena seolah-olah si gelombang ini dia berdiri atau diam. Ini seharusnya gambarnya dia bagus ya. Jadi ukurannya itu si bulatan-bulatannya sama semuanya, gitu ya. Nah, sekarang untuk bisa menentukan persamaan simpangan pada gelombang stasioner itu, kita harus tahu dulu persamaan simpangan untuk gelombang datang dan gelombang pantul, gitu ya. Nah, untuk gelombang datangnya, tadi kan saya menggambarkan dia arah gelombangnya dari atas dulu gitu ya, ke bawah, kemudian ini sampai di ujung pantul dia ke bagian atas. Maka untuk gelombang datangnya saya misalkan aja dengan Y1 yang arahnya ke arah kanan. Nah, untuk Y1 ini persamaannya gimana? Persamaannya adalah A sin sin apa? Sin omega T plus atau minus. Karena dia ke kanan maka dia min Kx, gitu ya, sin omega T min Kx, gitu. Sedangkan untuk gelombang pantulnya yang misalkan saya tuliskan di sini Y-nya Y2 gitu ya, yang dari arah yang sebelah kanan ke sebelah kiri, maka persamaannya Y2-nya sama dengan apa? Sama dengan A sin omega T plus Kx. Ini di sini plus karena dia bergeraknya ke arah kiri gitu. Kemudian di sini kenapa amplitudonya nggak minus? Karena di sini nih lihat ya, dari bagian bawah ini si gelombangnya dia langsung naik. Kalau langsung naik maka amplitudonya positif. Karena di sini ada keterangan interferensi atau perpaduan, perpaduan itu nama lainnya penjumlahan, maka hasil interferensinya yaitu Y sama dengan penjumlahan dari persamaan gelombang datang tambah gelombang pantul atau Y1 tambah Y2. Nah, kalau kita substitusikan persamaan ini, maka didapat hasil Y-nya sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Nah, ini adalah persamaan gelombang stasioner untuk ujung yang bebas. Gitu. Ini persamaannya dapatnya dari mana? Diturunin ya. Jadi penjumlahan gelombang ini menggunakan matematis, dapatlah persamaannya seperti ini. Gitu ya. Nah, dari sini kalau misalkan persamaannya mau kita bikin jadi bentuk persamaan yang A sin omega T bla bla bla, kalian bisa jadikan persamaannya Y sama dengan AS ini maksudnya amplitudo stasioner, kemudian sin omega T. Ini bentuk persamaan lain untuk yang gelombang stasioner pada ujung bebas, gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa yang menunjukkan amplitudo stasionernya AS-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 2A cos KX. Nah, artinya amplitudo stasioner ini bergantung dari X. X itu adalah jarak yang diukur dari ujung pantul ke arah kiri.
Kenapa? Ya karena yang namanya amplitudo stasioner ini akan terbentuk ketika si gelombangnya sudah mencapai ujung pantul gitu. Kalau dia belum nyampe ujung pantul ya dia belum jadi gelombang stasioner gitu ya. Jadi yang perlu kalian ingat yang jadi acuannya adalah si ujung pantulnya. Kalau untuk mengukur misalnya X gitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, kalau bisa dipahami maka di sini kita cari ya, kita lihat dulu di sini ada persamaannya, persamaan si untuk ujung bebas. Nah, yang perlu kalian ingat juga yang namanya amplitudo stasioner itu dia besarnya itu antara 0 sampai dengan 2 ya, 2A antara 0A sampai dengan 2A. 0A itu terjadi ketika apa? Lihat, ketika di sini nih. Ini ada pertemuan kan ya, simpul disebutnya. Nah, ketika di simpul sini atau disebutnya di garis atau titik setimbang, maka dia amplitudenya 0. Dan suatu saat dia bisa mencapai sebesar A, dia juga bisa mencapai 2A. 2A itu akan tercapai ketika dia ada di bagian perut nih, ya. Jadi kalau yang tengah-tengah gini nih, ini disebutnya bagian perut. Kalau yang ini simpul namanya gitu. Jadi 0 ketika dia di simpul, kemudian 2A ketika dia di bagian perut gitu ya. Jadi bukan berarti 0 atau 2A aja, tapi 0 sampai dengan 2A gitu ya. Itu untuk amplitudo stasionernya. Nah, berikutnya dari gelombang stasioner ini kita bisa mencari letak simpul dari titik pantul. Nah, seperti yang tadi saya sudah kasih tahu ya, yang ini tuh nah ini namanya simpul. Atau bisa kita simbolkan dengan S aja gitu ya. Nah, untuk menentukan simpul sekarang kita lihat. Yang namanya simpul itu dia selalu terbentuk dari ujung pantul ya, selalu. Nah, ini saya kasih keterangan dulu deh. Ini ujung pantul gitu. Jadi yang namanya simpul selalu terbentuknya dari ujung pantul, gitu ya. Nah maka ketika kita lihat nih dari bagian ujung pantul ini sampai ke simpul, ini panjang gelombangnya berapa sih dari sini ke sini? Berapa lambda? Di sini ke sini? Berapa? Iya betul. Jawabannya adalah seperempat lambda ya segini. Kemudian pas udah nyampe sini nih, ini kesimpul yang berikutnya, anggaplah ini simpul, bukan anggaplah ya, memang ini simpulnya simpul pertama, ini simpulnya simpul kedua, dari ujung pantul sampai ke simpul kedua jaraknya berapa nih? Dari sini sampai ke ono. Nah, sampai sini. Ini berapa lambda? Ini segini kan setengah lambda ya. Kemudian ini seperempat lambda, berarti segini 3/4 lambda. Nanti kesananya 5 per 4 lambda, 7 per 4 lambda, dan seterusnya ya. Nah, kemudian cara menentukan lambdanya gimana sih? Hati-hati ya, jadi kalau untuk gelombang stasioner ini, satu lambdanya tuh nih, kayak satu bulatan tambah satu bulatan, kayak dua bulatan gitu ya, kayak kacamata gitu kan. Jadi satu lambda. Berarti kalau kalian melihat satu bulatan gini aja, ini namanya setengah lambda gitu. Makanya kalau yang ini dari sini sampai ke simpul yang pertama, dia hanya setengahnya dari satu bulatan. Berarti dia hanya seperempat lambda aja gitu. Maka letak simpul dari ujung pantul dari titik pantulnya kita tuliskan. Berarti tadi berapa katanya? Seperempat lambda, gitu ya. Terus berapa lagi? 3/4 lambda, kemudian 5/4 lambda, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita tahu lambdanya berapa, ya otomatis kita bisa mencari jarak simpulnya, gitu kan. Untuk mencari simpul-simpul yang mungkin kayak simpul satu, simpul 2, itu kan bisa dengan mudah ya, kita tentukan dari ujungnya gitu. Tapi gimana kalau misalkan simpulnya simpul yang ke-10 misalkan, atau enggak ke-9, itu kan agak lumayan ya, kita harus gambarin dulu gelombangnya, banyak banget bulatannya gitu ya. Nah, maka di sini ada rumus cepat untuk mengukur simpul dari ujung pantul. Kalau kita lihat nih, ini kan urutannya urutan bilangan ganjil ya, bawahnya sama-sama ada seperempat dan dikalikan lambda. Maka untuk simpul ke N, kita bisa pakai persamaan 2N-1 dikali lambda per 4. Nah, ini cara cepatnya ya, untuk simpul yang kesekian, misalkan yang besar banget gitu. Dengan ketentuan, ini N-nya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Maksudnya, untuk simpul yang pertama berarti N-nya 1.
gitu. Simpul kedua berarti N-nya 2, simpul ketiga N-nya 3 dan seterusnya gitu ya. Coba sekarang kita buktiin aja. Kalau kita cari simpul yang pertama itu kan tadi seperempat lambda ya. Kita coba lihat masukin. Berarti simpul yang pertama N-nya 1 kan. Masukin ke dalam N-nya 1, 2 kali 1 2 ini 1 kali lambda per 4 sama ya. Nah, kalau kita masukin yang duanya deh, 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 1, 3. 3 kali lambda, 3 lambda per 4 sama. Gitu ya. Itu untuk nyari simpul dari titik pantul. Berikutnya, selain nyari simpul, kita juga bisa nyari perut dari titik pantul. Nah, perut ini adalah yang bagian menggembung. Nah, yang bagian menggembung ini. Ini namanya perut. Nah, ini sini aja ya, bagiannya ya. Ini perut. Nah, untuk perut ini ya kita ukur dari ujung pantul. Ini yang terbentuknya apa nih? Perut ya. Karena dia ujungnya ujung bebas yang terbentuknya perut dulu nih. Berarti kalau gitu perut yang pertama jaraknya berapa dari ujung pantul? 0 ya, 0 lambda. Kemudian yang berikutnya berapa? Dari sini sampai ke sini berapa nih? Setengah lambda ya. Karena perut ke perut. Tulisin aja setengah lambda. Kemudian ke perutnya ini berapa nih? 1 lambda dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalnya kita jadikan ini 2 per 2 lambda juga boleh-boleh aja ya. Berarti kelipatannya dia kelipatan ada per 2 lambda. Nah, maka untuk nyari perut ke N, kita bisa pakai persamaan N min 1 dikali lambda per 2 gitu. Nah, ini dia. Dengan ketentuan N-nya harus mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Artinya untuk perut ke 1 berarti N-nya 1. Nanti kita masukin ya. Kalau N-nya 1, 1 dikurang 1, 0. 0 kali lambda ya hasilnya 0. Kalau N-nya 2, 2 min 1, 1 kali lambda berarti lambda. Lambda per 2. Gitu. Ya, gimana? Bisa dipahami sampai sini? Oh. Oke, sekarang kita latihan soal ya. Soal nomor 1. Persamaan sebuah gelombang stasioner pada tali di titik yang berjarak X dari ujung pantul adalah Y sama dengan 12 cos px sin pi per 4T, Y dalam senti, X dalam meter, dan T dalam detik. Pernyataan yang benar adalah, nah ini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4. Oke, jadi kita harus menyimpulkan pernyataan yang mana aja yang benar. Nah, cara untuk mencari tahu pernyataan yang mana yang benar adalah seperti biasa ya. Kita coba tuliskan dulu aja yang kita tahu dari soal ini ada apa aja ya. Sekarang kita lihat di soal itu katanya ada persamaan. Persamaan gelombang. Kita tuliskan dulu persamaan gelombangnya apa katanya? Y sama dengan 12 cos px. Kemudian apa lagi? Sin pi per 4 T. Itu persamaannya ya. Nah, ini kalau untuk menentukan yang mana yang K, yang mana yang omega itu sama aja kayak yang di gelombang berjalan gitu ya. Jadi yang K itu ya selalu yang nempel dengan X, kemudian yang omega itu yang selalu nempel sama T gitu. Nah, sekarang kita lihat aja di sini katanya si Y-nya dalam sentimeter, oke, ini Y-nya dalam sentimeter, kemudian X-nya dia dalam meter, ini X-nya dalam meter, lalu T-nya dia dalam detik katanya. Pernyataan yang benar yang pertama adalah gelombang stasioner tersebut dihasilkan oleh tali ujung bebas. Oke, sekarang kita cek satu-satu. Kita ingat-ingat lagi untuk tali pada ujung bebas persoalannya gimana? Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Ya, cara mudah menghafal nih. Cara mudah menghafal yang mana yang ujung bebas, yang mana yang ujung terikat. Lihat cos. Kita lihat cos ya. Ini lihat cos. Cos itu kan ya yang cos aja lah ya. Ini cos ujungnya S gitu. Kemudian di sini ada X, KX. Nah, kalau ada KX, tuliskan sini X gitu kan. Kemudian kalau ada X yang nempel sama si cosnya, maka dia ujungnya ujung bebas. Jadi cos KX ujungnya ujung bebas. Gitu. Ya, jadi kalau cosnya sekali lagi dia nempel sama X, dia adalah ujungnya ujung bebas. Gitu. Berarti kalau gitu dari persamaan ini kita lihat
Ini si cosnya nempel sama X nggak? Iya, ternyata bener. Cosnya nempel sama X. Berarti kalau cosnya dia nempel sama X, maka ujungnya ujung bebas. Ya, kalau dia ujungnya ujung bebas, ya berarti yang pernyataan satunya benar. Gitu. Ya, kemudian lanjut. Yang pernyataan duanya. Amplitudo di titik yang berjarak 0,25 meter dari ujung pantul adalah 6 akar 2 cm. Nah, untuk mencari amplitudonya berarti kita ambil ya angka yang bagian depan. Coba kita ingat-ingat lagi. Tadi kan kita punya persamaan yang Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Kalau dituliskan dalam bentuk lain, Y-nya sama dengan AS ya. AS sin omega T. Nah, berarti yang si 2A cos KX ini merupakan siapa? Merupakan AS-nya. Gitu. Berarti kalau gitu, yang AS-nya dari persamaan ini adalah yang 12 cos PX. Gitu. Maka kita cari aja. AS-nya sama dengan 12 cos PX. Ya, kita masukin X-nya 12, cos, P-nya biarkan dalam P aja, lalu X-nya berapa? 0,25 meter. Gitu. Nah, sekarang 12 cos. P-nya, kalau di sini ada dekat sama sudut, berarti dia P-nya yang 180 derajat ya, besar sudut, bukan yang 3,14. Pi 180 derajat, 0,25 itu kan sama aja kayak seperempat ya. Berarti kalau gitu 12 dikali cos 180 dibagi 4 berapa? 45 derajat. Berarti 12 dikali cos 45 setengah akar 2. Maka hasilnya 6 akar 2. Nah, untuk satuannya apa nih? Lihat sini, lihat sini. Nah, di soal katanya Y-nya dalam sentimeter. Nah, yang Y dalam sentimeter ini dia akan berpengaruhnya ke amplitudo. Jadi amplitudonya dia ngikutin yang Y di sini ya. Kalau dia Y-nya sentimeter, berarti amplitudonya dia sentimeter juga. Karena kan kalau amplitudo itu dia maksudnya simpangan maksimum kan. Y itu kan simpangan gitu ya. Tapi kalau yang ini Y-nya senti, otomatis AS-nya pun bakal dalam senti juga gitu. Ya, berarti kalau gitu yang pernyataan duanya betul salah? Benar. Ya, berikutnya yang pernyataan tiganya. Pernyataan tiga. Pernyataan tiga apa katanya? Letak perut kedua dari ujung bebas berjarak 1 meter. Nah, kalau misalkan mau digambarkan dulu gelombangnya silakan. Tapi kalau saya mau nyobain dengan rumusnya deh. Kalau buat nyari perut pakai rumus yang mana ya? Boleh aja. Untuk nyari perut itu kita pakai rumusnya yang P ke N sama dengan N-1 dikali lambda per 2. Karena kita butuhnya perutnya perut kedua, berarti P2 kan ya. N-nya masukin 2 min 1 dikali lambda per 2. Kita belum tahu lambdanya berapa. Gimana cara nyari lambda? Nah, di sini kita punya apa? Kita punya K ya, yang nempel sama X itu adalah K. Maka untuk mencari lambdanya kita pakai persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Berarti lambda itu sama dengan 2pi per K. Maka 2pi per K-nya mana? K-nya pi aja. Pi dibagi pi 1, jadi lambdanya 2. Ya, ini kita kasih batas deh takutnya. Jadi gabung ya ke yang ini. Oke. Yuk, sekarang kita operasiin dalam kurungnya 2 dikurang 1 berapa? 1 dikali lambdanya 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1 meter. 1 meter diukur dari mana? Diukur dari ujung pantul. Ya. Jadi ini jawabannya betul. Berikutnya, yang keempat, cepat lambat gelombang tersebut adalah 0,25 meter per second atau ms pangkat 1. Gimana caranya nih, Vi? Ingat, V sama dengan lambda F, lambda per T? Boleh, tapi ingat, kita punya persamaan lain. Kalau kita punya persamaan gelombang kayak gini, maka kita bisa pakai yang V sama dengan omega per A. Ya, nah, omeganya berapa? Omeganya nempel sama T. Omeganya itu pi per 4. Sedangkan K-nya berapa? K-nya pi aja. Berarti berapa nih? Seperempat. Seperempat tuh 0,25. Satuannya
meter per second. Nah, di sini kenapa satuan yang P-nya diameter per second? Karena lihat di sini. Nah, ini X-nya dalam meter. X itu jarak kan ya. Jarak, kalau misalkan jarak itu berarti kan diukurnya dari ujung pantul ke titik asal getar gitu ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, misalkan ini gelombang nih. Nah, ini kayak gini. Ini gelombang stasioner gitu ya. Nah, X itu kan diukurnya dari sini nih, dari ujung pantul sampai ke sini. Berarti kalau dia X-nya dalam meter, otomatis lambda-nya pun bakal dalam meter kan. Kalau lambda-nya dalam meter, ya pasti V-nya pun bakal dalam meter ujungnya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kalau kita lihat di option, berarti ini yang benar pernyataan satu, 2, dan 3. Nah, untuk pernyataan satu, 2, dan 3 yang benar itu, optionnya adalah A. Ya, A itu kalau ada pernyataan kayak gini, berarti dia yang benarnya satu, 2, dan 3. Soal nomor 2. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 pi per 4 X sin 10 pi T. Y dan X-nya dalam meter dan T-nya dalam second. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan pada gelombang ini adalah, ini dia optionnya. Oke, gimana caranya? Nah, seperti biasa ya, tuliskan dulu aja yang kita punya, yang diketahui di soalnya ada apa aja. Di situ ada persamaan gelombang, Y-nya katanya apa? Y sama dengan 0,2 cos 5 pi per 4 X sin 10 pi T. Yang ditanya adalah jarak antar perut dan simpul yang berdekatan. Ditanyakan jarak. Jaraknya boleh kita simbolkan dengan S aja ya. Antar perut dan simpul yang berurutan. Oke, kita coba gambarkan dulu ya. Ini kan ujung apa dulu nih? Lihat dari persamaan ya. Di situ kan kalau kita lihat dari persamaannya, si cosnya itu dia nempel dengan apa? Cosnya dia nempel dengan X. Maka dia ujungnya ujung bebas. Ya, oke. Kalau dari ujungnya ujung bebas, maka pembentukan gelombang stasionernya, nah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, yang dicari itu adalah jarak antar perut dan simpul yang berdekatan. Ya, berarti kalau yang berdekatan, kita boleh-boleh aja dong mengukur dari perut yang pertama ke simpul yang pertama, gitu ya. Nah, dari sini ke sini nih, yang mau kita cari si S-nya itu. Sekarang kita lihat, segini tuh, dia berapa lambda sih? Iya, benar. Dia seperempat lambda ya. S-nya sama dengan seperempat lambda. Berarti kalau kita tahu lambda aja bisa dapat dong S-nya. Iya dong, bisa dong. Nah, berarti kalau gitu sekarang kita cari tahu dulu aja berapa lambdanya ya. Untuk cari lambdanya kita punya apa? Di sini kita punya K, ketapaan gelombang yang nempel ke X. Maka tuliskan aja di sini K-nya sama dengan 2 pi per lambda. Sehingga lambdanya sama dengan 2 pi per K. Berarti 2 pi per K-nya berapa? 5 pi per 4, maka hasilnya jadi 2 pi dikali apa? Dikali 4 per 5 pi. Berarti ini kita bisa cari ya. Set, pi-nya habis, jadi hasilnya 2 kali 4, 8 per 5. Gitu. Nah, sekarang kita masukin aja ke sini. Ini lambanya nggak akan diubah dulu, nggak apa-apa. Biarin nggak diubah juga ya. Ini satuannya lambanya dalam meter ya. Oke, sekarang kita masukin sini. S-nya yang sama dengan seperempat lambda, berarti seperempat dikali lambdanya 8 per 5. 8 dibagi 4 sisa 2, 2 dibagi 5 itu berapa? 0,4 meter. Maka jawaban yang benar adalah yang C.